Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu ini. Semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat kita, Allah muliakan keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapus semua aib dan dosa-dosa kita, dan insyaallah kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke dalam penghujung daripada bab taubat kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Nujaidin bi dhammin nun wa fathil jim Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma. Dari Abi Nujaid yaitu Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina. Ada seorang perempuan dari Bani Juhainah, dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamil karena zina. Jadi ini perempuan bukan orang zina biasa ya, dia zina muhsan. Sudah menikah kemudian berzina. Dia berkata, qalat, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimu alayya. Ya Rasulullah, saya sudah melanggar had. Jadi ada namanya had, ada namanya qisas, ada namanya ta'zir. Kalau had itu adalah antara manusia dengan Allah, haknya Allah, ya. Kalau qisas itu antar manusia dengan manusia. Kalau ta'zir hukuman yang disesuaikan oleh aparat hukum yang sesuai dengan syariat. Misal di penjara berapa tahun, itu ta'zir namanya. Diasingkan gitu, itu ta'zir. Mau setahun 2 tahun, tipe hukumannya ya. Jadi asabtu haddan, saya ini sudah melanggar hak Allah, maka tolong selesaikan dengan had tersebut. Berarti kalau zina muhsan dirajam sampai meninggal. Ini bagi orang yang mengakuinya atau bagi orang yang dituduh berzina, kemudian lawannya tersebut bisa menghadirkan 4 saksi. Adapun bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dosa-dosanya diampuni dengan catatan tidak mengulangi, menyesal, berjanji tidak mengulangi. Memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak air mata ya, untuk menghapus dosa-dosanya. Insyaallah akan diampuni. Namun bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan kebersihan azab akhirat secara pasti, ya mau nggak mau dia ngaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau di Indonesia nggak ada model hukum begitu, jadi jangan diterapkan gitu. Kecuali memang sudah diputuskan oleh ulil amri, disepakati gitu. Yang bisa memutuskan itu adalah pemerintah, bukan kita sendiri. Pernah tuh zaman saya masih kecil lah, beritanya viral banget tuh. Jadi ada perempuan dirajam sampai mati, bukan di daerah Aceh ya. Daerah-daerah nggak tahu daerah mana gitu, lupa saya masih kecil. Nah ini membuktikan apa? Iya, mungkin Maluku tuh.
Maluku di Ambon ya. Kalau Malumu di mana? Iya. Jadi jadi apa namanya? Itu menunjukkan apa? Fitnah yang teramat besar. ISIS, ya kan? Mereka kan ngaco banget gitu, main rajam aja, main apa? Mereka hakimnya nggak pakai syariat, nggak pakai apa, langsung aja pokoknya untuk merusak citra agama Islam. Nah, di sini kita dipresentasikan sebuah kasus di dalam hadis yang mulia ini, seorang perempuan ya menyerahkan dirinya gitu karena takut kepada Allah. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliha, maka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazakumullah khair dipanggil, jazakumullah khair, walinya dia. Faqala ahsin ilaiha, wahai bapak, berbuat baiklah kamu kepada putrimu ini. Fa idza wada'at fatini, kalau dia sudah melahirkan datang ke saya. Fa fa'ala fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, fa shuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha. Ketika bayi tersebut sudah dilahirkan, kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan tersebut, ya. Akhirnya diikat perempuan itu dan diperintahkan untuk dirajam, kemudian disolati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar ini sebagai murid mau tahu ya, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, apakah kamu menyolati orang ini ya Rasulullah padahal dia telah berzina? Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasa'athum. Perempuan ini sudah melakukan satu tobat yang kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah maka pasti bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Wahai Umar, apakah kamu bisa mendapati sesuatu yang lebih istimewa bagi perempuan ini dari mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Rawahu Muslim. Ya. Hadis ini memberikan kita faedah. Sesungguhnya dari akhlak orang yang punya iman adalah perasaan berdosa, merasa bersalah dan merasa sakit, merasa perih batinnya apabila dia melakukan satu perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang beriman itu berusaha untuk membersihkan, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran dosa. Walaupun terkadang upaya tersebut bisa menjadikan dirinya terkena bencana. Terkadang ya, tolong ini jangan dibikin jadi umum. Nanti punya tato digosok, alasannya hadis ini. Kan gak apa-apa kata Habib, mau celaka juga gak apa-apa, digosok, mukanya digosok. Jangan begitu ya. Jadi di dalam setiap hukum yang berlaku syariat itu harus diterapkan kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum yang dikeluarkan oleh seorang yuris, hakim atau ahli hukum, mufti, itu harus spesifik sesuai dengan kasusnya. Karena per kasus itu beda, nggak bisa disamakan gitu. Orang kalau misalkan ditato, wajahnya ditato, terus kalau digosok, kerusakan yang ditimbulkan kira-kira besar nggak? Besar, rusak, kulitnya akan jadi rusak kalau dengan cara disetrika. Namun kalau penghilangan tato tersebut tidak merusak daripada dia punya tekstur kulit, tidak merusak daripada tubuh, maka nggak ada masalah di situ ya. Wala tahliku anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu siksa, hancurkan diri kamu sementara Allah itu Maha Penyayang kepada kamu. Jadi jangan diambil ini sebagai dalih untuk menyiksa diri kita gitu. Selalu ada cara ya bagi orang Islam ini untuk bisa memenuhi syariatnya Tuhan. Karena itulah Imam Syatibi mengatakan innal adillata ala raf'il haraji min hadhil ummah balagat mablaghal qat'i. Bahwa umat Nabi Muhammad ini digampangin syariatnya sama Allah, itu dalilnya undebatable. Mencapai tingkatan 100% yang kalau diingkari orang kafir. Jadi kalau ada orang mengingkari syariat umat Nabi Muhammad itu ringan dan dia mengingkari daripada ayat itu dihukumi kafir. Jadi kita adalah umat yang umurnya pendek, datangnya belakangan, kemudian syariatnya ringan, zakatnya paling sedikit,
sholatnya juga cuma 5 waktu, masuk surga duluan. Tuh ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian hal tersebut dilakukan seorang yang beriman agar dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, al-uqubah ad-dunyawiyah tukaffiru dzambal maksiyah. Idza turinat dzalika binadam wa taubah. Hukuman di dunia, musibah di dunia ya. Apalagi hukuman itu bisa menghancurkan dosa-dosa apabila diiringi dengan penyesalan. Kan ada orang di penjara tapi nggak nyesal. Benar nggak? Ada orang di kisos tapi nggak nyesal. Mungkin ada. Makanya di sebagian negara Arab, kalau orang itu diputuskan akan dikisos, biasanya dikasih waktu tobat 1 tahun. Kemudian dihajikan, diumrohkan. Jadi sebelum mati apa? Pengen. Jangan gitu-gitu amat gitu kan. Dihajikan, diumrohkan, habis itu baru dibunuh. Habis itu disolatin gitu ya. Sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di beberapa daerah di Yaman yang menerapkan hukuman seperti ini ya. Dulu itu keluarganya ikut nyolatin. Keluarga terbunuh. Jatuh hukum kisos, keluarganya nggak mau maafin, tapi ikut nyolatin, ikut nguburin, ikut doain. Kalau kita kan dendam kesumat, kagak boleh. Kalau nggak dikisos, udah dikisos kuburannya diludahin. Nah, ini nggak berakhlak ya. Orang dendam kayak begini tuh su'ul khotimah biasanya. Catat tuh, orang yang suka nyimpan dendam dalam hatinya tuh calon-calon su'ul khotimah. Gimana bisa dia husnul khotimah sementara sifat pemaaf sudah Allah cabut dari dalam dirinya? Sementara Allah suka dengan memaafkan, dia melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Jangan jadi orang pendendam ya. Jangan terbiasa menyimpan dendam, enggak bagus. La yuqamu haddu zina 'alal hamil hatta tadha hamlaha. Tidak dihukumi dengan rajam orang yang berzina tersebut kalau dia masih hamil sampai dia menyelesaikan kehamilannya. Fa in kana hadduhal jild fa hatta tathur min nifasiha. Kalau ternyata memang dia hanya dicambuk saja ya, seperti belum menikah kemudian zina dengan orang yang belum menikah, yaitu cukup dicambuk saja. Maka kalau bagi perempuan sampai dia selesai daripada nifasnya, jadi periode keluar darah setelah masa melahirkan, kurang lebih 40 sampai 60 hari itu ya. Kemudian wa in kana rajam fa hatta yastaghniyal walad anha walau bila bani ghairiha. Catatan kalau ternyata rajam tersebut harus dilakukan dan perempuan tersebut sudah punya bayi, maka pastikan bayinya itu ada yang jaga. Meskipun hanya dengan susu selain dirinya. Jadi dalam kisah tadi kan ada walinya si perempuan, berarti anak tersebut ada yang menanggung. Kalau berarti kan pemahamannya begini, kalau perempuan tersebut satu-satunya orang yang bisa nanggung anak ini, maka perempuan tersebut belum boleh ya, zaman sekarang mah pengennya nikahin janda doang, ngurus anaknya kagak mau. Bener nggak? Oh, ini direkam ya, bahaya nih ya. Kan nikahin jandanya doang, mau ngurus anaknya ogah gitu kan. Nah, wahakadha nih, ini rahmatnya syariat. Hadis ke-11, wa bihi ilaihi wa an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba ay yakuna lahu wadiyan. Kalau anak Adam itu punya 1 lembah dari emas, pasti dia pengen punya 2 lembah dari emas. Menunjukkan apa? Tamaknya anak cucu Nabi Adam ini tamak. Punya bini 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4. Meskipun cuma dalam mimpi. Tapi kepengenan itu selalu ada. Ya. Wala yamla afahu ila turab, dan enggak akan bisa menuhin mulutnya dia kecuali apa? Turab. Apa tuh turab? Tanah. Sampai dia kubur ya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya manusia ini memang sukanya ngumpulin duit dan selainnya daripada kenikmatan dunia. Ngumpulin duit, istri, anak, ya kan? Ngumpulin pangkat jabatan,
dia senang ngumpulin pengikut biar dikata populer. Ini paling berat banget deh model-model begini. Begini Pak ya, kalau kita punya kesempatan milih hak milik atau hak pakai, maka pilihlah hak pakai. Anda dikasih rumah, hak pakai sampai Anda mati, atau Anda dikasih rumah itu jadi hak milik Anda, pilih mana? Hak pakai. Kenapa hak pakai? Ya karena ente suruh pakai doang, udah pakai selesai, ente meninggal bukan punya ente, nggak dihisap ente. Tapi kalau seandainya itu hak milik, ya sudah. Makanya kalau masalahnya kan kita nggak tahu kapan jemputan tahu kan jemputan. Terus Israel, kita kan nggak tahu kapan jemputan. Seandainya kita tahu kan sebelum meninggal kita bagi-bagi dulu. Saya belum lama dari Makassar ditemani 7 orang jenderal untuk hadir 40 harian abangnya. Jadi abangnya ini bayangin, abangnya ini punya adik mantan Menteri Pan RB, Komjen, Wakapolri, kuaya, pakai U, kuaya banget ya. Ente punya kakak ya, misalkan ente yang Komjen deh, ente kuaya, adik ente digusur ente nggak tahu. Anaknya adik ente nggak tahu, anaknya kakak ente nggak tahu, keluarga ente nggak ada yang tahu. Tiba-tiba orang datang, Pak ini rumahnya Pak Fulan, itu abangnya bapak kan ya, digusur. Kita tawarin ke dia real estate. Terus kakaknya bilang apa? Saya nggak pantas tinggal di situ, saya maunya rumah BTN aja. Udah gitu rumah BTN jadi dikasih orang, selesai. Itu badannya dia cuma meninggal bawa bajunya doang. Uang semua sudah dibagiin. Enak banget orang meninggal kayak begitu. Ini kan namanya hak pakai. Ente lagi ngumpulin duit, asik nih, punya rumah, punya mobil banyak. Tiba-tiba, assalamualaikum. Ini sudah waktumu minggat. Ayo sini. Mati. Jadi apa kita? Jadi hisab. Jadi kesenangan ngumpulin harta itu sebentar aja lah. Habis itu kasih-kasih lah. Ya, itu kalau kita mau cerdas. Jangan numpuk harta di dunia, tapi numpuk harta di akhirat. Ya, kalau diomongin doang mah susah, belum mati soalnya. Ya, kalau udah mati nah baru ngerasa oh iya, kenapa dulu saya nggak begini nggak begitu. Di sini ditunjukin nih di dalam hadis ini, wa hadzal hirsu syadid madhmum idza kana fihi tadyi' li ta'ah. Cari duit itu tercela kalau seandainya kita meninggalkan ketaatan. Jadi kalau cari duit nggak meninggalkan ketaatan kayak antum sekarang sholat gitu kan, kemudian begitu pulang baca sholawat, nggak mampir kemana-mana, tahu kan maksudnya? Nggak mampir kemana-mana, langsung pulang ke rumah, nggak jajan di luar, di rumah udah masak serlo deh, gitu kan? Yang seperti ini antum berarti termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan Nabi, man sa'ala iyalihi. Siapa orang yang berjuang untuk keluarga yang dia tanggung, fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selalu saya ingatkan sama teman-teman semua, termasuk diri saya, kita kerja ini adalah ibadah kepada Allah. Pak, kalau medis itu memang menjadi sebab penyembuhan yang hakiki, tentu semua orang sudah sembuh. Semua ini mekanisme yang Allah tetapkan dalam hidup. Jadi hati kita harus selalu terkait sama Allah. Kalau orang itu dianggap kaya gara-gara dia rajin bekerja, maka harusnya yang paling kaya adalah kuli bangunan. Tapi ini semua sudah diatur mekanismenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridha menjalani semua ini karena Allah sudah. Ya Allah, saya keluar dari rumah mencari nafkah, dan nafkah ini datangnya dari Engkau ya Allah. Ini semata-mata saya berjihad di jalan-Mu. Saya berharap saya dan keluarga saya semuanya baik-baik aja menyembah diri-Mu sampai saya mati, sampai kami mati. Sudah itu aja. Ulang begitu. Akhirnya antum nggak terbebani, ya, nggak tertekan. Bagaimanapun kondisinya. Dan jangan antum pikir cuma antum yang punya ujian. Orang yang punya kekayaan 500 kali lipat dari kita atau 1000 kali lipat lebih kaya dari kita, itu kita nggak tahu cobaannya apa. Kadang-kadang salah satu anggota keluarganya dikasih kanker, berobat ke Amerika nggak sembuh, berobat ke Swiss nggak sembuh, berobat ke Singapura bertahun-tahun Pak berobat kerjanya. Anda bayangin Pak, Anda bayangin sekarang, bayangin posisi Anda
harus ninggalkan pekerjaan selama 1 tahun, terus ngejagain anak Anda di Amerika, nggak selesai tahun ini, tahun depan pergi ke Singapura. Coba Anda bayangin, Anda harus pisah sama istri Anda. Sekarang di rumah pada punya istri kan? Alhamdulillah kan? Mana yang belum? Yang mana? Yang mana? Oh iya, kalau dia mau biarin aja, masih lama ini kayaknya. Ya, insya Allah disegerakan oleh Allah SWT. Tapi artinya dia enak, dia belum punya tanggungan, belum punya istri malah kan, belum punya tanggung. Antum di rumah pulang bisa ngobrol sama istri, bisa bercengkrama sama anak. Mungkin antum gajinya nggak 1000 kali lipat seperti dia, tapi coba antum sedikit santai, antum paling sakit rematik, badan pegel-pegel dikerokin selesai. Itu rezeki, Pak. Di sini ada, mohon maaf, buang air kecilnya pakai selang ada nggak? Nggak ada kan? Mohon maaf nih, anak kita ada nggak yang buang air kecil pakai selang? Anak kita pribadi. Alhamdulillah nggak ada. Sakitnya paling apa sih? Sakit perut, minum Kombantrin, cacingan, selesai kan? Ini kita bersyukur aja sama Allah SWT. Ya udah, kurang lebihnya deh, kalau bahasanya orang Betawi, kurang lebih deh, kurang lebih ya. Ada kurang, ada lebih, kurang lebih. Semua hidup tuh kurang lebih. Ana juga kurang lebih, ente juga kurang lebih. Coba, Bapak punya anak laki, Pak? Saya belum punya. Coba, apalagi asegaf kayak saya, pengen banget kan jadinya kawin lagi. Alasan aja itu mah, ya kan? Iya, masa gara-gara belum punya anak jadi kawin lagi, istri yang disalahin. Iya kan? Begitu artinya ada kurang lebih. Mungkin bagi Bapak biasa, Habib guys enak apa segala macam. Anda punya anak laki. Punya anak laki itu udah siap. Nah, itu sudah kenikmatan orang Arab paling gede, punya anak laki. Tanya sama semua Habib. Bib, mendingan punya Alphard, mendingan punya Rolls Royce, tapi anaknya cewek semua, apa punya anak laki? Pasti jawabannya Rolls Royce sama laki. Ya kan? Jawabannya pasti kayak begitu kan. Walhasil kurang lebih deh hidup. Masa kita pengen dapat semua sih? Ya udah, kurang lebih deh, kurang lebih, alhamdulillah. Itu aja bahasanya, kurang lebih, ya kurang lebih gitu. Ada kurang, ada lebih. Akhirnya hati kita tenang. Ya udah, kita nggak gampang hasad sama orang. Ya kurang lebih deh. Kita nggak tahu kayaknya orang misalkan dilantik jabatan baru, enak jadi kata siapa? Kan kita nggak tahu. Kalau kata orang Jawa mas sawang sinawang. Kelihatan Instagram, masya Allah, kayaknya, enak banget. Apaan enak? Belum tentu. Jadi jangan kita terlalu takjub sama orang tuh. Emang ada orang di Instagram posting penderitaan dia, kecuali lagi kena kasus di pengadilan, nggak ada. Walhasil, ya. Wasyighalul qalbi bidunya aktsar minal akhirah. Dan ini nggak boleh kalau dunia ini menyibukkan kita dari akhirat. Maka begini, antum kalau nemu orang kaya terus masih sibuk nyari duit, antum kasih tahu sama dia, antum ini makomnya bukan cari duit lagi, tapi makomnya memperbanyak untuk berzikir kepada Allah. Harus itu diatur. Nah kalau antum sekarang sama saya, posisinya saya ngajar, saya harus kemana-mana, antum juga harus dari rumah ke sini. Kita berzikirnya di jalan Allah modelnya begini. Ama orang yang sudah kaya sekali, kalau dia masih ngotot terus cari duit sampai akhirnya sholatnya lalai, baca Qur'annya lalai, umur 50 tahun belum bisa baca Al-Fatihah dengan baik. Ini kan ngaco nih. Misalkan duit di rekeningnya 5 triliun, masih cari bukan cari Quran, bukan cari akhlak, bukan cari ilmu agama. Ini salah. Dan antum catat nih, orang yang tahu satu bab ilmunya Allah ya, baik itu toharoh, baik itu apalah, akidah, akhlak, hadis, itu lebih mulia dari yang nggak tahu di sisi Allah. Jadi kalau antum ketemu sama bos antum, di sisi manusia antum harus hormat sama dia, tapi di sisi Allah antum lebih di atas dari dia. Kenapa? Karena antum tahu satu bab yang dia tidak tahu. Itu kalau satu bab. Di Ar-Ridho ini kita udah ngaji berapa bab? Jadi jangan apa-apa diukur pakai materi, jangan. Ya. Kalau tiba-tiba Allah kasih kita materi, alhamdulillah. Kalau enggak, kita boleh minta sama Allah,
ya sesuai dengan kemampuan dan kadar yang kita butuhkan aja. Wa yaqbalullah ta'ala taubatan man taba minas sifatil madmumah. Dan Allah akan menerima taubat siapapun yang punya sifat-sifat jelek. Ini hadis terakhir ya dari bab ini. Wa bihi ilahi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar. Allah tertawa, ini majaz. Kalau ketawa ini kan hahaha, ada mulut, ada gigi, ada pita suara. Ini majaz. Maksudnya Allah ridho. Kadang-kadang ada ustadz yang nggak paham, ya saya wajarin ya, bukan belagu ya. Saya wajarin lah, namanya orang nggak punya basic agama yang runut. Ya, dia mengatakan Allah tersenyum. Kalau saya mengatakan kepada anda Allah tertawa dan tersenyum, terus nggak saya jelaskan ini majaz, pasti salah satu di antara anda itu, mungkin nggak semua, tapi salah satu tuh pasti akan membayangkan kalau Allah punyamu, Allah tersenyum, Allah tertawa. Enggak, itu majaz. Artinya di dalam bahasa Arab, kata tertawa ini kalau disandingkan kepada Allah beda. Hal-hal yang apabila disandingkan kepada manusia mengindikasikan atribut fisikal, kalau disandingkan kepada Allah nggak berlaku. Nggak berlaku. Contoh duduk, istawa duduk. Ini saya duduk nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena pakai tangan. Kalau ini saya duduk nggak? Kenapa duduk? Pakai sensor ya. Jadi kalau misalkan kita menerjemahkan tsumastawa 'alal arsy, kemudian Allah duduk di atas arsy, berarti kita mengisbat, menetapkan Allah punya nggak berlaku tuh. Maka cari mana istawa dalam kamus bahasa Arab. Oh, artinya Allah bukan duduk tapi menguasai arsy. Yadhak, ketawa, ini adalah alamatur ridho, menunjukkan kepada keridhaan. Artinya Allah ridho kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lain. Yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga. Lihat nih, A ketemu B, A bunuh B, B masuk surga. Tapi A juga masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang pertama, yang B meninggal, dia syahid di jalan Allah. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayustashhad. Yang A tadi masuk kemudian perang di jalan Allah, kemudian mati syahid. Apa hikmahnya? Kita nggak tahu akhir hidup orang, termasuk akhir hidup kita. Jadi kita harus punya harapan tinggi kepada Allah kalau kita baik matinya, tapi juga harus memelihara rasa takut bahwa Allah SWT bisa menjadikan kita kafir. Saya punya sahabat, putranya sakit luar biasa, kesian, putranya sakit luar biasa. Perusahaannya itu 1 tahun bisa keluar 2 T keuntungannya. Dia punya 8 perusahaan, berarti berapa duitnya? Anak aja nggak bisa ngitung, ya. Anak bayar parkir aja bingung. Untung di stempel kali ya. Makanya gratis Habib Gas parkir sini ya. Nah, walhasil. Anak datang ke rumah beliau, terus lihat anaknya itu kesian. Anak nangis. Saya bilang, saya cuma bersyukur karena kamu masih mau nyebut nama Allah. Pak, kalau seumuran kita ditimpa sakit, kita masih bisa kan ngelawan kan? Kita kan orang pengajian. Kita bisa relate tentang kehidupan ba'da mati, habis mati kita hidup lagi. Kita bisa relate lah, kita sanggup lah ngelawan kayak begitu insya Allah. Tapi kalau Anda umur 17 tahun, Anda tidak punya bekal ilmu agama, Anda dikasih penyakit yang membuat Anda nggak bisa bangun, gimana? Apakah Anda masih nyembah Allah? Belum tentu. Makanya harus punya takut gitu loh. Yang saya takutkan dari beliau bukan beliau nggak sembuh, bukan itu aja, itu jelas saya pengen beliau sembuh gitu. Karena cita-citanya beliau panjang besar jadi dokter, ya. Di UI sekarang kuliahnya beliau itu. Kesian Pak. Tapi pertanyaannya adalah, saya lebih takut kalau nanti hal tersebut menyebabkan orang yang kena musibah itu sudah tidak percaya kepada Allah. Jadi saya nggak ngajarin zikir macam-macam. Saya kasih tasbih, saya bilang kamu nyebut 2 aja, saya bilang. Yang pertama kamu sebut Allah, yang kedua kamu sebut Rasulullah, selesai. Allah. Sama orang Wahabi nggak boleh nih. Katanya nggak boleh zikir isi mufrad begitu, Allah. Lah, Allah bilang dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbika. Sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa?
Allah. Masa nyebut nama Allah kagak boleh? Bagaimana ceritanya nih? Nyebut nama Tuhan sendiri nggak boleh. Udah dua itu aja gitu. Allah. Saya bersyukur. Dan saya bersyukur kita masih beriman. Allah punya 1 juta alasan, bahkan mungkin lebih, untuk mencabut iman dari saya dan Anda. Bayangin para nabi itu aja diancam sama Allah. Famang tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Kalau ente semua ada yang mangkir janji ente untuk tolong Muhammad, maka ente akan saya vonis sebagai orang fasik. Para nabi diancam jadi orang fasik. Nabi Pak diancam sama Allah jadi orang fasik. Semua ini karena Allah masih sayang. Mungkin doa emak bapak kita dulu, mungkin doa engkong kita, kakek kita, nenek kita, mungkin doa guru, mungkin doa pengemis yang pernah kita bantu. Walhasil kita beruntung karena kita ini sekarang masih jadi orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wujubut taubah minadz dzambi mahma kabura. Wajib tobat dari dosa sebesar apapun. Jadi nggak usah nganggap dosa itu nggak bisa diampunin. Dosa itu pasti bisa diampunin. Meskipun 1000 kali tobat maksiat iya. Meskipun 1000 kali dia bermaksiat, maka 1000 pintu tobat itu selalu ada buat dia. Tapi jangan ngeremehin juga. Bisa jadi suul khotimah kalau ngeremehin maksiat. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan satu kisah yang luar biasa. Jadi dulu ada wali besar namanya Abu Yusuf Al-Hamdani. Abu Yusuf Al-Hamdani ini wali tingkatan paling tinggi. Didatengin 3 orang santri, yang 3-tiganya nih alim. Yang pertama Ibnu Saqo, ahli fikih. Yang kedua Ibnu Isrun. Yang ketiga yang antum sudah kenal, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang 3-tiganya ini Abdul Qadir Jailani, 3-tiganya ini santri di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Mau ngetes gitu kan. Salah satunya ini mau ngetes, 2 yang mau ngetes Abu Yusuf Al-Hamdani ini wali apa bukan? Ini wali apa bukan nih? Ini perkara adab ya, perkara etika, bisa membinasakan atau bisa mengangkat derajat seseorang. Ini etika kepada kekasih Allah. Gimana coba etikanya kepada Allah? Yang pertama Ibnu Saqo, dia bilang, saya mau ngetes nih yang katanya wali, pertanyaan yang kira-kira dia nggak bisa jawab. Yang kedua Ibnu Isrun bilang, saya mau ngetes pertanyaan yang saya tahu jawabannya, supaya ini jawabannya ini, oh ini benar, bisa nilai orang. Syekh Abdul Qadir Jailani doa, ya Allah, tolong jangan uji saya dengan menguji Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Saya datang hanya untuk cium tangan, cari keberkahan orang soleh. Datang itu Ibnu Saqo, bertiga datang, Ibnu Saqo, Ibnu Isrun dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum jadi syekh, masih pada murid ya. Keluar itu Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, langsung ngomong, marah ngelihat si Ibnu Saqo ini. Kamu Ibnu Saqo, kamu mau ngetes saya kan? Mau ngetes kalau misalkan saya ini bisa jawab atau tidak? Langsung diginiin. Demi Allah saya melihat api kekafiran berkobar dari matamu. Orang alim. Si Ibnu Saqo ini orang alim. Kamu Ibnu Isrun, saya melihat dunia itu berkobar di dalam hatimu. Kamu akan jadi orang yang betul-betul cinta kepada dunia, sampai kamu itu gak bisa tinggalin dunia. Adapun kamu Abdul Qadir Jailani, saya melihat kamu meletakkan kedua telapak kakimu di atas pundak seluruh para wali karena adabmu. Akhirnya tahun berganti. Yang paling miris ini Ibnu Saqo Pak. Ibnu Saqo ini jadi ahli fikih terkenal. Maka gubernur di tempat itu, khalifah pada masa itu, memanggil Ibnu Saqo untuk jadi juru bicara kerajaan. Karena alim, dikirim kemana? Ke Romawi. Begitu sampai di kerajaan Romawi, itu raja takjub. Kamu harus diskusi dengan pembesar-pembesar saya. Akhirnya dipanggil pembesarnya, pada diam semua, saking takjub dengan akal dan ilmunya Ibnu Saqo, orang alim. Allah bikin Ibnu Saqo itu syahwatnya gak bisa ditahan ketika ngelihat putrinya Raja Romawi itu. Ajib gak? Ini saya mau kasih tahu,
Ini orang sealim apapun, kalau nggak punya adab, dirusak sama Allah gampang. Apalagi yang nggak alim. Yang alim aja gampang dirusak. Dan ini fenomena banyak. Banyak banget yang suul adab kepada para ulama, kepada para habaib yang tua-tua, yang nggak punya adab di media sosial banyak. Kesian. Kalau nggak setuju minimal kita jaga deh, kita punya lisan, kita punya tangan. Ini Ibnu Sako nggak bisa tahan, terus Ibnu Sako bilang sama Raja Romawi itu, saya pengen zuat, pengen nikah sama ente punya anak. Apa kata Raja Romawi itu? Boleh, tapi ente murtad dulu. Murtad dong. Kan pikirannya ahli fikih masih dapat 2 jatah, paham nggak? Kafir, masuk Islam, kafir lagi, masuk masih punya jatah. Kan ahli fikih pikirannya kadang begitu. Dia main dia. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya dia masuk agama Begitu nikah, nggak lama sakit. Dengan sakit yang sangat menjijikkan, sehingga keluarganya nggak terima, keluarga kerajaan Romawi nggak terima, ditaruh di pasar, ngemis, mati dalam keadaan kafir. Ahli fikih, Pak. Ibnu Isrun akhirnya dia jadi pengurus hartanya khalifah. Tapi dia sadar bahwasanya ini adalah karena dia suul adab, maka dia bertobat kepada Allah SWT. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang manakibnya dibaca, kita tawasul juga sama dia. Orang yang sangat luar biasa. Walhasil kita harus bersyukur karena kita ini masih dijadikan orang yang beriman, dan kita jangan main-main gitu. Kalau kita ketemu sama orang soleh, sama orang yang alim, sama orang yang kita husnuzon ya, bahwa dia ini orang benar ya, orang soleh, kita jangan sampai suuzon. Tepis semua pemikiran-pemikiran yang nggak baik, kecuali Anda mendapati hal yang nggak baik dari orang tersebut, hal yang bertentangan dari syariat Islam Anda dapati, ya sudah, tinggalkan aja. Tapi kalau orang tersebut ahli syariat, para ulama mengakui dia sebagai ahli syariat, maka kita hati-hati. Kita suuzon sama orang tua aja nggak boleh, apalagi suuzon sama para wali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada yang tanya kan? Alhamdulillah. Biar cepat ya. Semoga antum qabul hajat, panjang umur, berkah rezekinya, dan kita semua kelak bisa berjumpa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.